Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari mempersiapkan diri kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, oleh pengasihan-Mu, oleh pimpinan-Mu, kami boleh menikmati hidup karunia Tuhan dan menikmati istirahat semalam lamanya. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya lewat firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus, kami makin diubahkan dan tentunya menghidupi firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9 berbunyi, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan Masa yang sukar. Masa yang sukar. Masa yang sukar adalah satu kondisi yang jika kita mendengarnya, kedengarannya sedikit ngeri. Bacaan kita kali ini berbicara tentang keadaan atau kondisi di mana masa yang sukar itu terjadi. Masa yang sukar itu terjadi, menurut bacaan ini, terjadi waktu menjelang akhir zaman, atau saat Allah datang untuk menghakimi dunia. Bahkan pada saat itu, banyak ajaran sesat yang akan muncul, dan justru munculnya ajaran sesat ini membawa manusia pada kondisi di mana lebih mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ayat 2 bacaan ini. Bahkan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Manusia pun tidak akan mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak bisa mengekang diri, tidak suka berbuat baik, dan garang,
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tentu kondisi-kondisi seperti ini, jika kita mendengarnya, kita akan mengatakan, sungguh menakutkan kondisi seperti ini. Hidup seolah-olah hanyalah berpusat pada diri sendiri dan sulit untuk mementingkan kondisi atau keadaan di luar diri seseorang, atau lebih kepada berempati kepada keadaan orang lain. Tetapi kondisi ini tentu akan bisa dilawan hanya di dalam kekuatan iman. Kekuatan iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan kekuatan iman kepada Yesus Kristus memampukan seseorang untuk dapat bertahan dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Karena itu, Rasul Paulus secara tegas mengatakan di ayat 5b, jauhilah orang-orang yang memiliki sifat demikian, dijauhi, menjauhi mereka itu. Bahkan dikatakan bahwa ada satu kondisi di mana ada orang-orang tertentu akan menyelundup ke rumah orang lain dan kemudian memperdaya orang lain dengan berbagai kuasa-kuasa yang mengatasnamakan keadaan-keadaan tertentu yang lebih dikuasai oleh nafsu tertentu, dan tentu tidak bisa lagi dikuasai oleh hal-hal yang menyangkut kebenaran. Dan tentu kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran akan Allah. Walaupun mereka diajar, tetapi mereka tidak dapat memahami kebenaran itu. Tentu mereka tidak bisa memahami kebenaran itu oleh karena mereka lebih dikuasai oleh kuasa dosa, nafsu duniawi, dan lebih menyerahkan diri dan mendengarkan ajaran-ajaran sesat yang muncul. Ada satu hal untuk menjadi pembanding di sini, di ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, maka demikian juga mereka menentang kebenaran. Kita bisa bandingkan cerita ini dalam Keluaran pasal 7 ayat 11 dan ayat 22. Yanes dan Yambres adalah dua orang atau dua nama yang kemudian dikatakan dalam tradisi Yahudi adalah dua ahli sihir Mesir yang berhadapan dengan Musa. Tetapi namun pun mereka adalah ahli sihir, tetapi mereka tidak bisa melawan kuasa Allah. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa atas apapun juga. Allah adalah Allah yang tiada bandingnya. Demikian pun dalam iman kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkit dari antara orang mati, dan di dalam Yesus Kristus jaminan hidup kekal dinyatakan bagi semua orang. Jika kondisi dalam akhir zaman diungkapkan dalam bacaan kita ini, tentu kita pun bisa melihat dalam zaman sekarang ini. Keadaan seperti ini pun terjadi pada zaman sekarang ini. Orang-orang mulai memikirkan dirinya sendiri, orang-orang mulai mementingkan dirinya sendiri, mengurusi dirinya sendiri, bahkan sulit menerima saran, masukan, dan lebih parah lagi, sulit ditegur oleh firman Tuhan. Karena itu untuk menghindari kondisi seperti ini, hanya dengan hidup di dalam Tuhan untuk memperoleh kebenaran yang sejati. Amsal pasal 11 ayat 19 mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Tentu hal ini menjadi sebuah motivasi bagi saya dan kita semua untuk hidup dalam kebenaran yang sejati. Tentu kebenaran yang sejati yang dimaksud adalah kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus hanya dapat diperoleh dalam
iman di dalam Yesus Kristus, dan iman akan bertumbuh ketika seseorang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dalam doa, dalam hidup yang lebih intim dengan Yesus sendiri, hidup bergaul dengan Yesus sendiri, dan ada waktu untuk menggumuli firman-Nya setiap saat. Karena itu, agar kondisi masa yang sukar yang diungkapkan dalam bacaan kita ini menjadi kondisi di mana masa yang indah, hiduplah di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat bertahan dalam kondisi atau keadaan yang sukar. Hanya di dalam Yesus Kristus kita akan dimampukan untuk menjalani hidup ini. Walaupun memang kita tahu dan kita sadar bahwa dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan, dosa telah membuat kita mengalami kematian, tetapi di dalam Roh Tuhan ada kehidupan oleh karena kebenaran yang sejati. Kita bisa bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 10. Karena itu, hiduplah di dalam Tuhan, biarlah seluruh kehidupan senantiasa kita serahkan hanya pada Tuhan saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa kami alami dalam seluruh hidup kami. Dan kasih karunia-Mu itu jugalah yang membuat kami berharga di hadapan-Mu. Kami memuji dan mensyukuri kasih karunia di dalam Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang diperdengarkan, yang kami pelajari, yang kami baca pada saat ini. Biarlah ya Tuhan hidup kami senantiasa mengarah hanya kepadamu saja. Kami berserah hanya kepadamu dalam seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Berkatilah kami Tuhan, kasihilah kami, biarlah kami senantiasa menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hal yang akan kami kerjakan, kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kasihilah kami, topang kami senantiasa. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.